Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Rumah Rotan. Masih dan Robby yang kali ini akan membagikan tutorial bagaimana menggabungkan RESTful Web Service dengan Hibernate Framework. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan kalian bisa terus mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dengan menggunakan IntelliJ IDE, buatlah sebuah proyek baru dengan kategori Java Enterprise. Project template yang dipilih adalah web application dengan server menggunakan Glassfish Server. Tahap berikutnya adalah pemilihan library dan framework. Selain memilih servlet dan RESTful Web Service, kita juga akan menambahkan Hibernate. Ubahlah nama proyek dan package sesuai kebutuhan dan biarkan field lain dalam keadaan default. Sebelum kita membuat web service menggunakan Hibernate, kita akan melakukan penambahan dan pengaturan Hibernate pada proyek. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan. Pertama, klik kanan pada proyek dan pilih Add Framework Support. Pada pilihan framework yang muncul, pilihlah Hibernate. Dua, buka proyek structure dan tambahkan hibernate.jfg.xml pada bagian facets. Tiga, tambahkan jendela persistence pada tool window, kemudian pilih persistence. Klik kanan pada nama proyek Hibernate Anda pada jendela persistence, dan kemudian pilih Generate Persistent Mapping by Database Schema. Pada jendela yang muncul, buat data source yang baru, dan isi username, password, dan nama basis data yang akan diakses. Empat, pada jendela import database schema, pilih data source yang baru dibuat dan masukkan package com.roby.entity. Di bagian database schema mapping, pilih kolom-kolom yang akan di mapping sesuai kebutuhan. Pada studi kasus yang saya kerjakan, saya tidak memilih kolom created. Selain itu, saya juga menambahkan kolom faculty.departments by ID dan mengubah nama map S dari faculty by faculty ID menjadi faculty. Kelima, buat Hibernate Util Class. Kelas ini akan digunakan sebagai sarana koneksi dan komunikasi ke basis data. Enam, buat interface DAO service yang memiliki 4 buah abstrak method.
7. Buat kelas faculty DAO YMPL pada package com.robi.dao dan implement DAO service untuk kelas faculty. Isilah metode-metode yang akan diimplementasi sesuai dengan kebutuhan. Teman-teman dapat melihat kembali penjelasan dari metode ini pada video mengenai Hibernate dengan JavaFX. Setelah selesai dengan Hibernate, kita akan menggunakan file-file tersebut untuk membuat service ke basis data. Buatlah sebuah package yaitu com.robi.service, dan di dalamnya kita akan membuat beberapa Java class. Kelas pertama yang dibuat adalah faculty service all. Berikan anotasi add path dengan value /faculty strip all untuk kelas ini. Kita juga akan membuat instance variable dari faculty DAO YMPL dan menginisiasinya pada constructor. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah metode yang komunikasi datanya menggunakan metode get dan mereturn nilai berupa JSON. Metode tersebut akan diberi nama getAllFaculty. Karena kita menggunakan JSON, maka akan terdapat penambahan beberapa library dahulu seperti JSON Strip Core dan JSON Strip Data Bind di samping MySQL Strip Connector Strip Java.
Setelah penambahan library, kita akan membuat objek dari kelas object mapper pada kelas tersebut dan mereturn mapper.return value as string dari faculty DAO.getAllData. Kita juga akan menambahkan sebuah kelas baru di dalam com.robi.service bernama faculty service add. Path dari kelas ini saya berikan /faculty strip add. Pada kelas ini kita juga akan membuat instance variable dari faculty DAO.ympl dan menginisiasinya pada constructor. Metode yang akan dibuat pada kelas ini dibuat menggunakan metode post. Metode ini juga menggunakan anotasi add consumes dengan value media type .application_form_URL encoded yang menyatakan bahwa metode ini akan menerima data yang dienkripsi. Metode ini juga diberikan anotasi add produce dengan value media type .application_JSON. Karena kita menggunakan media type .application_form_URL encoded, maka parameter dari metode yang dibuat ini tidak lagi menggunakan string, melainkan multi-value map dengan kunci dan value berupa string. Di sini kita membutuhkan sebuah kelas yang dapat menampung hasil dari implementasi DAO agar dapat dikembalikan dalam bentuk sebuah JSON. Untuk itu, kita akan membuat sebuah kelas baru di dalam package com.robi.entity dengan nama response. Response ini akan memiliki dua buah atribut, yaitu message yang bertipe string dan sysResponse dengan tipe int. Buatlah konstruktor beserta dengan setter dan getter untuk setiap atributnya. Kembali ke metode add faculty pada kelas faculty service add. Pertama-tama kita akan membuat objek dari kelas faculty dan kemudian mengisi nama dari objek tersebut dengan set name. Perhatikan bahwa nilai yang diambil dari multi value map menggunakan kunci name. Langkah berikutnya adalah mengirimkan objek faculty tersebut untuk menambah data via faculty DAO dan hasilnya disimpan dalam sebuah variabel int. Buat objek dari kelas response yang sudah kita buat dan isi dengan pesan bahwa data sudah berhasil ditambahkan dan nilai return dari faculty DAO. Kembalikan objek dari kelas response ini dengan menggunakan metode writeValueAsString dari kelas object mapper. Setelah selesai, perbaiki hibernate.cfg.xml dengan penambahan properti hibernate.dialect, connection.username, connection.password, dan connection.autocommit. Buka pom.xml dan tambahkan dependensi untuk MySQL strip connector strip Java. Sesuaikan versinya dengan basis data MySQL yang digunakan.
Langkah berikutnya adalah melakukan refresh dependensi pada event. Jendela event dapat ditemukan di bagian sebelah kanan dari IntelliJ IDE. Setelah selesai, run proyek ini dan isilah server domain dengan domain 1. Setelah proses deploy selesai, kita akan menguji dua buah web service yang telah kita buat. Copy URL dari web yang dibuka oleh IntelliJ IDE. Buka Swap UI dan klik kanan pada proyek Swap UI, kemudian pilih New REST Service from URI. Paste link yang telah kita dapatkan dari browser dan tambahkan dengan /faculty-all, kemudian tekan tombol OK. Cobalah untuk melakukan run dari web service tersebut pada bagian request 1. Lakukan hal yang sama untuk menambahkan web service untuk menambah data. Jika penambahan data berhasil, maka kita dapat melihat data yang baru tersebut. Sekian video pembelajaran mengenai implementasi Hibernate dan RESTful Java Web Service. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini.